jalan setapak ke gunung, ia berbisik. Aku baru saja turun dari bus terakhir di simpang kecil, hampir tengah malam. Jalanan sunyi, hanya ada warung reot di pinggir jalan dengan lampu minyak bergoyang tertiup angin. Pemilik warung sudah menutup pintu, tapi aku masih bisa mencium bau kopi basi dan rokok cengkeh yang terbawa keluar. Aku harus menempuh jalan setapak menuju desa di kaki gunung. Jalannya sempit, diapit hutan yang gelap pekat, dan kabut mulai turun. Setiap langkahku terdengar keras di telinga sendiri, seolah ada yang mengikuti di belakang. Sekitar 100 meter berjalan, aku mendengar suara lirih, seperti bisikan. Jangan berhenti, suara itu datang entah dari mana, tapi jelas terdengar. Aku menoleh cepat ke kanan dan kiri, hanya pohon dan semak basah. Aku mempercepat langkah, namun semakin cepat aku berjalan, bisikan itu semakin jelas, semakin banyak. Suara-suara berlapis, terus maju, jangan menoleh dan kadang berubah, blok ke kiri, ikut kami. Aku merinding, napasku terengah. Jalan setapak itu semakin sempit, ranting-ranting menampar wajahku. Tiba-tiba kulihat cahaya lampu di depan, samar seperti lampu warung lain. Lega, aku mendekat, tapi ketika sampai, yang kulihat hanyalah pondok kecil kosong dengan pintu terbuka, bau anyir menyengat keluar. Di dalam pondok, kursi bambu berderit seakan baru saja ada yang duduk. Di meja, ada gelas berisi air, setengah penuh, masih berembun seperti baru dituang. Aku mundur, merasa tidak beres. Saat menoleh ke belakang, jalan setapak yang tadi kulalui sudah tak ada. Digantikan lorong tanah gelap, dengan dinding pepohonan yang rapat seperti menutup diri. Bisikan-bisikan itu semakin keras, kali ini seperti tepat di telingaku. Sudah terlambat, sudah terlambat. Aku berlari, jantungku hampir pecah, tapi semakin berlari, semakin terasa aku tidak bergerak maju. Pondok yang sama muncul lagi di depanku, dengan gelas yang sama, kini kosong, basahnya menetes ke meja. Tiba-tiba ada seseorang duduk di kursi itu. Laki tua, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan dari bisikan-bisikan yang mengisi hutan. Semua yang melewati jalan ini tidak pernah sampai, kau berikutnya. Aku menjerit dan berlari ke arah lain, entah kemana. Namun setiap kali menoleh, lelaki itu kini berjalan di belakangku, tubuhnya kaku, kepalanya miring, jaraknya selalu sama meski aku berlari sekuat tenaga. Sampai akhirnya, aku melihat jalan beraspal kembali. Lega, aku melompat keluar dari jalan setapak itu. Sunyi, jalan raya kosong. Aku menoleh ke belakang, jalan setapak itu sudah hilang, hanya hutan gelap yang rapat. Kupikir aku selamat, sampai ponselku bergetar di saku. Layar menyala sendiri, menampilkan pesan suara. Aku memutarnya dan dari speaker, terdengar bisikan yang sama dari dalam hutan, lirih, namun jelas. Kau masih di jalan ini.